Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nabi kabar pelunggu senamian selaku dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dikirain si Allah Ta'ala kesehatan, panjang umur, murah rezeki, hidup yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali setelah kita sempat terpisah oleh ruang dan waktu, ya. Nah, syukur-syukur yang tidak menjadi orang Malaysia, ya. Alhamdulillah kita sudah bisa kembali berjumpa kembali. Meskipun sebenarnya di sana kita diharapkan untuk tinggal lebih lama, jadwalnya 4 hari menjadi 2 minggu di sana, gitu. Masya Allah, gitu. Jadi ternyata masyarakat di sana juga antusias untuk mendalami agama, ya, untuk belajar ilmu-ilmu agama, sehingga mereka ingin menjadwalkan rutin setiap tahun, insya Allah, untuk kita mengadakan pengajian akbar nanti di Malaysia, ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat menghidupkan sunnah baginda Nabi, akhlak baginda Nabi, sirahnya baginda Nabi, dan mudah-mudahan kita tidak melupakan baginda Nabi sebagaimana baginda Nabi tidak lupa kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan tidak putus hati kita, kalbu kita, lisan kita untuk mengingat nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita memasuki 1 bulan yang disepakati oleh para ulama, ya. Ijma'nya ulama menyebutkan bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada Nabi Muhammad, kita akan banyak mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mengingat nama baginda Nabi, tidak hanya mengingat keluarga baginda Nabi, tidak hanya mengingat amalnya baginda Nabi, tapi kita sebagai umat yang cinta kepada baginda Nabi dituntut untuk mengingat juga bulan dan hari serta tanggal lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Maka di bulan Rabiul Awal ini banyak diadakan peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian ulama, ya, sebagian ulama yang non beraliran ahli sunnah wal jamaah itu menyebutkan bahwa amal ini tidak pernah terjadi di zaman baginda Nabi, tidak pernah terjadi di zamannya para sahabat. Lalu kemudian sebagian di antaranya memutuskan bahwa amal ini adalah amal yang diada-adakan. Tetapi banyak pula ulama Ahlussunnah wal Jamaah, baik itu ulama yang terdahulu maupun ulama yang sekarang, namanya ulama al-mutaqaddimin atau ulama al-mutaakhirin, ulama dulu dan ulama sekarang. Banyak ulama dan banyak kitab menyebutkan kebolehan untuk kita memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada begitu banyak dalil yang menyebutkan kebolehan kita untuk memperingati hari dan tanggal lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berarti suatu amal tidak dikerjakan oleh baginda Nabi, amal itu kemudian tidak boleh dikerjakan. Tidak berarti suatu amal yang tidak dikerjakan oleh para sahabat berarti amal itu tidak boleh dikerjakan. Jadi tidak menjadi tolak ukur suatu amal boleh tidak boleh dilaksanakan adalah amal itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Baginda Nabi SAW tidak pernah mengumpulkan Al-Quran dalam 1 kitab. Tapi kenapa kemudian mengumpulkan Al-Quran di dalam 1 kitab menjadi boleh, padahal itu tidak pernah dikerjakan oleh baginda Nabi SAW. Mengumpulkan hadis baginda Nabi juga tidak dikumpulkan dalam 1 kitab. Tapi kemudian orang-orang setelah baginda Nabi SAW
mengumpulkannya dalam satu kitab, dan itu tidak terjadi di zaman baginda Nabi besar Muhammad. Salat tarawih di zaman baginda Nabi SAW hanya sekali dilakukan berjamaah di masjid. Sisanya dilakukan oleh baginda Nabi SAW di rumah. Maka melihat keadaan itu ketika sampai masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, maka Khalifah Umar bin Khattab kemudian mengembalikan masyarakat untuk melaksanakan salat tarawih di masjid, untuk mengembalikan syiar Islam. Padahal di zaman Nabi salat tarawih di mana? Di rumah. Sementara Sayyidina Umar memindahkannya ke masjid. Artinya tidak menjadi tolak ukur suatu amal tidak dikerjakan oleh baginda Nabi, maka amal itu tidak berarti tertolak atau tidak berarti amal itu adalah amal yang bid'ah. Maka oleh karena itulah peringatan Maulid baginda Nabi SAW dianggap sebagai amal yang mubah, amal yang dianggap mubah. Dan kalau dilakukan karena cinta kepada baginda Nabi, diisi dengan silaturahim, diisi dengan salawat, diisi dengan berbuat baik, diisi dengan sedekah, diisi dengan menjamu tamu, diisi dengan menyumbangkan berkat, barokat. Ya, makanya mobil tiang tadi tiang ceramah penuh kan sebar berkat. Ya. Nah, kalau itu yang menjadi isi dari peristiwa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, maka peringatan Maulid ini disepakati oleh ulama al-mutaqaddimun wal mutaakhirun dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai amal yang mubah. Boleh untuk kita amalkan. Nah, apa buktinya? Baginda Nabi SAW pernah ditanya. Rasulullah itu punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Ketika baginda Nabi ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hari Senin itu adalah hari lahirku. Jadi baginda Nabi menjawab, apa spesialnya hari Senin sehingga engkau berpuasa pada hari Senin? Baginda Nabi menjawab, karena hari Senin itu adalah hari lahir. Berarti baginda Nabi merayakan gak hari lahirnya? Dirayakan dengan cara ia berpuasa pada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga menjadi sunnahnya baginda Nabi. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan tentang ucapan beberapa nabi. Ada nabi yang mengucapkan, keberkahan bagiku pada saat aku dilahirkan dan pada saat aku diwafatkan. Jadi dia juga mengucapkan selamat kepada dirinya yang telah dilahirkan dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat di mana menyebutkan para sahabat berkumpul. Lalu suatu ketika baginda Nabi keluar bertanya, kenapa kalian kumpul? Lalu kemudian para sahabat menjawab, kami di sini berkumpul untuk berzikir mengingat Allah, karena pada saat ini adalah merupakan bulan engkau dilahirkan ya Rasulullah. Dan Rasulullah mendiamkan para sahabat yang berkumpul berzikir, menyebut nama baginda Nabi pada bulan lahirnya baginda Nabi SAW. Sebenarnya ada begitu banyak dalil yang membolehkan kita untuk memperingati peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka ini tidak perlu diperdebatkan. Yang kemudian tidak memperingati Maulid, silakan boleh. Tidak memperingati Maulid boleh. Kenapa? Karena hukum memperingati Maulid itu mubah. Jadi hukumnya bukan wajib, hukumnya bukan haram. Yang namanya mubah boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Yang tidak memperingati Maulid baginda Nabi SAW, jangan menyalahkan yang memperingati Maulid baginda Nabi. Yang tidak memperingati Maulid baginda Nabi, jangan disalahkan juga oleh orang yang memperingati Maulid baginda Nabi. Kenapa? Karena cara orang mencintai Nabi berbeda-beda. Ada orang yang cinta baginda Nabi, saya cinta kepada baginda Nabi. Ada orang karena cinta pada baginda Nabi, dia tiru cara berpakaian baginda Nabi. Semua hal tentang baginda Nabi secara fisik ditiru. Ada orang yang cinta baginda Nabi SAW, ditiru cara berjalannya baginda Nabi. Kalau baginda Nabi itu berjalan, beliau bagikan berjalan di jalan menurun. Beliau tidak berjalan pelan dan beliau tidak berjalan sangat cepat. Baginda Nabi kalau berdiri dengan orang yang tinggi, beliau tidak terlihat rendah. Dan kalau dia berdiri dengan orang yang rendah, beliau tidak terlihat sangat tinggi. Itu baginda Nabi. Ada orang yang meniru baginda Nabi SAW dari aspek fisiknya. Ada orang yang meniru amaliyah baginda Nabi. Ada orang yang meniru zikirnya baginda Nabi. Ada orang yang meniru bacaan Qur'annya baginda Nabi. Jadi setiap orang yang cinta baginda Nabi punya cara untuk mencintai baginda Nabi. Salah satu cara untuk mencintai baginda Nabi adalah mengingat momen lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tidak bisa disalahkan, karena itu cara kita mencintai Nabi. Apalagi kalau kita bisa mencintai segala hal tentang Nabi Muhammad, cinta sunnahnya, cinta zikirnya, cinta amalnya, cinta zahirnya,
cinta batinnya, cinta bulan lahirnya, cinta hari lahirnya, maka setiap cinta kepada baginda Nabi akan menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang paling spesial di antara semua nabi. Nabi yang paling spesial di antara semua nabi. Bahkan makhluk pertama yang Allah ciptakan di antara seluruh makhluk Allah Ta'ala adalah Nur Muhammad. Allah Ta'ala sebelum menciptakan qalam, karena setelah menciptakan Nur Nabi Muhammad, Allah Ta'ala menciptakan qalam. Maka semua hal ini bersumber dari nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang mula-mula Allah ciptakan pada awal penciptaan alam semesta ini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang Allah Ta'ala ciptakan pertama kali adalah nuru nabiyika." Yang Allah ciptakan adalah cahaya nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua makhluk di dunia ini berhutang pada Nabi Muhammad. Di dalam diri kita ada nurnya Nabi Muhammad. Di dalam hewan-hewan ini ada nur Nabi Muhammad. Di langit, di planet, di cahaya matahari, cahaya rembulan, semuanya bersumber dari nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena spesialnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ciptakan ia pertama kali dan Allah utus ia terakhir kali sebagai nabi penutup semua para nabi. Makanya baginda Nabi dinamakan dengan Khatamun Nabiyyin atau Khatimun Nabiyyin. Baginda Nabi itu adalah penutup para nabi, penyempurna seluruh ajaran para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti salat. Salatnya Nabi Adam, ada yang tahu apa salat Nabi Adam? Salatnya Nabi Adam itu adalah salat subuh. Jadi Nabi Adam cuma salat subuh saja. Salatnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah salat zuhur. Salatnya Nabi Yunus alaihissalam itu adalah salat asar. Maghrib adalah salatnya Nabi Isa alaihissalam. Isya itu adalah salatnya Nabi Musa alaihissalam. Para nabi diberikan salat oleh Allah Ta'ala, tapi tidak sesempurna salat yang diberikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan makhluk Allah Ta'ala yang spesial. Tadi Allah pertama menciptakan Nabi Muhammad. Yang pertama-tama diciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi kekasihnya Allah. Tidak ada satu nama yang boleh bersanding dengan nama Allah Ta'ala selain nama Nabi Muhammad. Pernahkah nama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa bersanding dengan nama Allah? Tidak pernah. Tapi nama Nabi Muhammad bisa bersanding dengan nama Allah. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak." Dan kami angkat sebutan engkau, kami angkat nama engkau, sehingga nama Nabi Muhammad bersanding dengan nama Allah Ta'ala. Makanya kalau ada kaligrafi Allah pasti ada Muhammad. Kalau ada syahadat tauhid ada syahadat Rasul. Oleh karena itulah Nabi Adam ketika pertama diciptakan Allah Ta'ala, ini jasadnya Nabi Adam sudah saya ceritakan, diludahi oleh iblis Nabi Adam. Kemudian nempel ludahnya iblis di pusarnya. Lalu kemudian terbuanglah itu tanah yang tadi terkena oleh ludahnya iblis. Begitu dibuang, berubahlah ia menjadi makhluk apa? Seekor anjing. Pada saat Nabi Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala jasadnya, lalu ditiupkan ruh, maka Nabi Adam alaihissalam ketika sampai setengah ruh itu dia sudah mau bangun Nabi Adam. Maka pada saat Nabi Adam mau bangun, itulah iblis mengetahui kelemahan Nabi Adam. Wa khuliqal insanu ajula, dan kami ciptakan manusia itu tergesa-gesa. Jadi sifat buruk manusia yang bisa dimanfaatkan oleh iblis itu adalah ketergesa-gesaan. Ingin segera menikah, ingin segera kaya, ingin segera sehat misalnya. Pokoknya manusia ini gupuh. Maka sifat gupuhnya manusia dimanfaatkan oleh iblis. Pada saat kemudian Nabi Adam diciptakan lalu ia terbangun, sempurna ruhnya di dalam jasadnya itu, maka Nabi Adam memandang tiang-tiang arash dan Nabi Adam memandang tiang surga.
semua tiang aras itu bertuliskan kaligrafi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam heran, siapakah yang memiliki nama sampai nama ini bersanding dengan nama Rabbku? Maka diingat oleh Nabi Adam. Ingat dia Nabi Adam, oh nama ini berarti nama kekasih Allah, nama seseorang yang sangat spesial di hadapan Allah. Ketika Nabi Adam diturunkan Allah ke dunia, maka pada saat itu Nabi Adam bertaubat. 450 tahun ia berjalan mencari Siti Hawa. Kemarin Om Agus sampai di Jabal Rahmah, Om sempat di sana. Masya Allah, bagaimana keadaan di sana? Banyak orang yang bertawasul di sana, Om ya. Pasangan-pasangan ke sana yang bertemu, banyak yang nulis juga ya, Om ya. Nah, jadi di Jabal Rahmah itu di padang Arafah Allah pertemukan Nabi Adam. Ketika bertemu dengan Nabi Adam, antara Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa 450 tahun terpisah. Saat itu mereka bertaubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima enggak taubatnya? Diterima enggak? Belum diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Sampai kemudian Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa pada saat itu kemudian menyebut nama baginda Nabi, bersalawat atas baginda Nabi. Ya Allah, atas pangkat dan berkah Nabi Muhammad SAW, terimalah taubatku ya Allah. Itu yang dikatakan Nabi Adam dan Sayyidah Hawa sambil membaca Rabbana zalamna. Lalu kemudian Allah Ta'ala bertanya, bukan karena tidak tahu, Allah bertanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji Nabi Adam. Dari mana engkau tahu nama Muhammad? Min aina arabta Muhammad? Dari mana engkau tahu Muhammad? Maka kemudian Nabi Adam menjawab, ya Rabb, dulu ketika engkau membangunkan aku, pada saat ruhku masuk ke dalam jasadku, pertama kali yang kupandang adalah nama kekasihmu Muhammad di tiang-tiang arash. Maka kemudian Allah Ta'ala kemudian menjawab, sadaqta ya Adam, laula Muhammad ma ghafartu lak, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena kekasihku Muhammad, ma khalaqtuka ya Adam, bahkan aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Nah, jadi ingat dia Nabi Adam ya. Syarat untuk diterima taubatnya Nabi Adam adalah merupakan salawat, menyebut nama baginda Nabi. Makanya ada ayat, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Nabi Adam menerima kalimat, diajarkan oleh Allah kalimat untuk diterima taubatnya. Para ulama di sana ada yang menyebutkan bahwa kalimat yang diterima Nabi Adam adalah tawassul dengan bersalawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu spesialnya Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan spesial oleh Allah Ta'ala dengan beberapa kelebihan. Di antara kelebihan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tadi nama yang boleh bersanding dengan nama Allah selain nama Nabi Muhammad. Kemudian di antara kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ciptakan Nabi Muhammad berbeda dari makhluk yang lainnya. Apa perbedaan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ia berjalan dimanapun ia berada, beliau tidak punya bayangan. Kita punya bayangan tidak? Kita punya bayangan, Nabi Muhammad tidak punya bayangan. Kira-kira yang tidak punya bayangan itu jenis makhluk apa? Jenis makhluk yang terbuat dari cahaya. Cahaya tidak punya bayangan. Ada nggak bayangan cahaya? Tidak ada. Justru bayangan itu muncul kalau ada cahaya. Itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu juga mengandung unsur nur. Mengandung unsur Nabi? Nur, cahaya. Karena Nabi Muhammad tidak punya bayangan. Makanya ada syair bunyinya, wala dhillullahu bal kana nura Allah Allah. Ada syair itu kan? Nah, jadi wala dhillullahu bal kana nura, Nabi Muhammad itu tidak punya bayangan. Bal kana nura, bahkan Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Jadi tidak punya bayangan itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad memiliki unsur nur, unsur cahaya. Kalau kita, tangan kita nggak bisa menggaruk ke belakang, ya nggak? Kemana-mana tangan kita nggak bisa. Rasulullah diciptakan oleh Allah Ta'ala, tangannya bisa kemana-mana. Jadi tubuhnya Rasulullah dibuat sedemikian rupa. Jadi Allah Ta'ala seolah-olah menciptakan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika berada di hadapan orang tinggi, baginda Nabi terlihat sama dengan orang tinggi. Ketika berada dengan orang yang pendek, baginda Nabi tidak terlihat sangat tinggi di antara orang yang pendek. Coba bisa dibayangkan enggak?
perubahan diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai orang yang memandang baginda Nabi pun terpesona melihat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Yusuf ketika dilihat oleh wanita, apa yang terjadi? Wanita mengiris-iris tangannya, bahkan tulangnya putus, darahnya mengalir, gak terasa. Bahkan dulu ketika orang lapar di Mesir, orang lapar di Mesir 3 bulan orang lapar, kita 3 hari aja lapar, teriak kita. Solusinya masyarakat saya mau mati ini sudah. Kalau 3 bulan kita gak punya makanan. Dipanggil Nabi Yusuf alaihissalam, tolong deh kamu tangani dah masyarakat kita ini bagaimana. Akhirnya Nabi Yusuf dikasih panggung, berdiri di hadapan banyak orang, semua orang berkumpul, tua, muda, janda, perawan, laki, bini, semua kumpul. Kumpul ngapain? Kumpul memandang wajah Nabi Yusuf. Sekedar ya kita, Nabi Yusuf, apa yang terjadi? 3 bulan itu mereka melupakan rasa lapar. Dek demikiran dek tiahan. Karena indahnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi Yusuf alaihissalam diangkat 10 hijabnya di dunia oleh Allah. Jadi 10 hijab. Namanya hijab ini dinding. Dinding gaib yang Allah ciptakan bagi Nabi Yusuf, 10-nya diangkat. Padahal Nabi Yusuf diberikan 1/4 keindahan oleh Allah. Nabi Muhammad memiliki setengah keindahan alam semesta ini ada pada diri Nabi Muhammad. Berapa hijab yang diangkat? Muhammad akan Allah buka nanti di dalam surga untuk dapat memandang wajah Abdullah. Giliran Abdullah menikah dengan Aminah, Sayyidah Aminah, tiba-tiba hari itu banyak perawan dan janda yang meninggal dunia secara mendadak. Mendadak meninggal dunia. Kenapa? Karena semua orang ternyata berharap menjadi istrinya Abdullah. Kaget, ternyata bukan saya pilihannya. Kaget. Itu saking indahnya wajah ayahnya Nabi Muhammad. Kenapa bisa menjadi indah wajah ayah Nabi Muhammad? Karena pada saat itu Allah titipkan nur Nabi Muhammad pada diri ayahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya apa kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada satu nabi pun yang dispesialkan oleh Allah sangat spesial melebihi Nabi Muhammad. Ini buktinya. Ini dalam surah Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, perbanyak bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bersalawat atas Nabi. Para ulama tafsir menyebutkan salawatnya Allah kepada baginda Nabi adalah nuzulul barakah war rahmah. Allah Ta'ala memberikan berkah dan rahmah kepada Nabi Muhammad. Itu makna dari Allah bersalawat atas baginda Nabi. Sementara salawatnya para malaikat adalah malaikat mendoakan dan beristighfar untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita umat Nabi Muhammad, apa makna salawat kita atas baginda Nabi? Apakah baginda Nabi butuh salawat kita? Tidak butuh baginda Nabi salawat kita. Apa makna salawatnya kita kepada Nabi Muhammad? Salawatnya kita kepada Nabi Muhammad adalah untuk membuat kartu identitas bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad yang VVIP. Karena baginda Nabi bersabda, "Man kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan." Siapa yang paling banyak salawatnya kepadaku, dia yang paling dekat denganku. Kalau kita ingin dekat dengan baginda Nabi, tolak ukurnya adalah perbanyak. Semakin banyak salawat, semakin dekat dengan baginda Nabi. Semakin kita banyak salawat, semakin jelas tanda bahwa kita umat Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad nanti mencari umatnya, semua orang ini akan mengaku umat Nabi Muhammad. Saya umatmu, saya umat, nggak ada orang ngaku saya umat Nabi Adam, nggak mau. Saya umat Nabi Nuh, nggak mau. Semua orang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mencari umatnya yang memiliki tanda-tanda. Di antara tanda umat Nabi Muhammad adalah akan bercahayalah orang-orang yang banyak bersalawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manfaat salawat kita untuk Nabi apa untuk kita? Untuk kita. Jadi baginda Nabi tetap mulia walaupun kita tidak bersalawat. Tapi salawat itu akan kembali kepada kita sebagai tanda dan bukti bahwa kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian apa lagi yang menjadikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu spesialnya? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat di luar nalar. Kalau Nabi Musa alaihissalam apa yang dibelah? Lautan. Pakai apa Nabi Musa? Hebat tak? Siapa yang mengizinkan? Allah. Kita nggak bisa belah lautan. Ya nggak Pak Ketua? Kalau Pak Ketua bisanya belah durian. Kita cuma bisa belah durian. Kalau Nabi Musa belah lautan dengan tongkatnya dengan izin Allah. Hebat tak? Tapi Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Nabi Muhammad dengan jarinya pernah membelah bulan. Coba, waktu itu baginda Nabi ditantang oleh kaum kafir Quraisy. Abu Jahal dulu melaporkan, mengadu Nabi Muhammad SAW dengan seorang raja yang ada di Yaman. Raja itu kemudian menantang Nabi Muhammad, kalau memang betul engkau adalah Nabi dan Rasul, tunjukkan mukjizat engkau bisa membelah bulan. Setengah bulan itu masukkan ia ke dalam kantongmu. Coba. Makanya ada lagu Dul Sumbang. Apa katanya lagunya itu? Bisa ngomong ya. Aku kantongi bintang. Kalau Nabi Muhammad bukan sekedar ngomong, tapi baginda Nabi pernah mengantongi rembulan. Jadi ketika ditantang oleh kaum kafir Quraisy, maka pada saat itu baginda Nabi mengatakan la haula wala quwwata illa billah, gak mungkin Muhammad bisa melakukannya. Maka malaikat Jibril datang membisikkan, tenang, Allah yang akan membantu engkau. Maka kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad menggerakkan telunjuknya, lalu kemudian bulan itu dibelah, satu dipindahkan ke timur, satu dipindahkan ke dalam kantongnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian setelah sebelahnya berada dalam kantong baginda Nabi, lalu kemudian orang itu minta sekarang satukan lagi. Maka dari kantong Nabi Muhammad keluarlah rembulan yang setengah itu, kemudian bersatu menjadi satu bagian. Itulah kenapa sekarang penemuan menemukan ternyata bulan itu pernah belah menjadi dua. Pada zaman siapa dia belah? Pada zaman Nabi Muhammad. Makanya kadang-kadang kita pernah lihat ya, di bulan itu kayak ada yang mengatakan kayak model ibu-ibu yang sedang menjahit katanya ya. Nah, jadi dia belah bulan itu. Kalau Nabi Musa membelahnya dengan tongkat, Nabi Muhammad membelahnya dengan apa? Jari. Dan yang dibelah bukan lautan, tapi rembulan yang dibelah oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, apa yang dilakukan Nabi Isa? Salah satunya menyembuhkan orang yang sakit dan menghidupkan orang yang Mati. Kalau orang yang mati dihidupkan, otomatis yang mati itu punya nyawa, benar tidak? Dia punya ruh yang mati. Tapi baginda Nabi besar Muhammad SAW, pelepah kurma yang kering yang dijadikan sandaran saat khutbah baginda Nabi SAW, lalu kemudian diganti dengan mimbar yang bagus. Maka pada hari Jumat minggu depan seluruh penduduk Madinah ribut. Kenapa? Karena mendengarkan suara tangisan yang sangat sedih. Tumben-tumbennya ada suara tangisan yang sedih. Maka kemudian para sahabat mencari dari mana suara tangisan. Lalu kemudian datanglah baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bersama para sahabat mencari dari mana sumber suara tangisan itu. Ternyata yang menangis itu adalah pelepah pohon kurma yang kering. Lalu kemudian baginda Nabi bertanya, kenapa kamu menangis wahai pelepah kurma? Pelepah kurma itu menjawab, ya Rasulullah, selama ini aku mendampingi engkau ya Rasulullah. Gara-gara sudah datang mimbar yang baru, aku tidak lagi di dekat engkau ya Rasulullah. Aku ingin selalu bersama engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memeluk batang pohon kurma yang kering itu. Lalu kemudian dia berhenti menangis seketika dan mengganti mimbar itu kembali dengan batang pohon kurma ini. Pohon kurma punya ruh atau tidak? Punya ruh atau tidak? Tapi bisa hidup enggak? Kalau tadi Nabi Isa menghidupkan orang mati juga punya ruh, wajar bisa hidup. Karena dia punya ruh. Tapi pohon kurma yang mati, dia tidak punya ruh, namanya pohon kurma. Allah izinkan berbicara, berdialog di depan para sahabat Nabi SAW, bahkan didengarkan suara tangisannya, suara kerinduannya kepada baginda Nabi, padahal dia tidak memiliki ruh. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kelebihan yang lain Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi yang lain, kalau kita hidup di zaman Nabi yang lain, terus kita ngeyel, kita bandel, kita ingkar, cepat Nabi yang lain itu berdoa agar diturunkan azab.
Nabi Musa itu dakwah 1000 tahun. Pengikutnya kurang dari 100. Bahkan yang ingkar itu istri dan anaknya coba. Akhirnya karena Nabi Musa sudah capek, Nabi Nuh sudah capek berdakwah, maka dia berdoa langsung, doa paling dahsyat. Doanya Nabi dikabulkan. Apa doanya Nabi Nuh alaihissalam? Langsung berdoa, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Langsung doa inti, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan satu biji dari orang-orang kafir ini di bumi. Hancurkan mereka semua ya Allah. Coba doanya Nabi Nuh. Kalau seandainya engkau biarkan hidup satu saja ya Allah, maka yang satu akan melahirkan orang kafir lagi. Babak habis sudah ya Allah. Coba. Saking ngerinya doa Nabi Nuh alaihissalam, sikat ya Allah. Coba. Akhirnya apa yang terjadi? Disuruh oleh Allah Ta'ala, kalau begitu mau wahai Nuh, sekarang kamu tanam satu tanaman, suatu saat kamu akan membuat perahu dengan tanaman itu. Maka malaikat mengambilkan pohon itu, benih pohon itu di Indonesia. Jadi hanya ada di Indonesia kayu itu. Jadi diambilkan benih itu di Indonesia. Makanya Indonesia sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Cuman sejarah kita banyak dimanipulasi. Seolah-olah kita ini dulu adalah buminya Hindu dan Buddha. Padahal kita ini adalah buminya orang-orang soleh. Makanya Indonesia ini menjadi bumi gemah ripah loh jenawi namanya. Jadi kita ini banyak orang soleh. Nanti akan banyak buktinya. Nanti kita jelaskan di kesempatan yang lain. Jadi diambilkan oleh malaikat bibit itu, lalu ditanamlah kemudian oleh Nabi Nuh alaihissalam. Setelah tumbuh besar, disuruh tebang, bikin perahu di atas gunung. Kira-kira logis nggak orang bikin perahu di atas gunung? Pasti orang akan anggap gila. Tapi karena azab mau datang menenggelamkan gunung, maka dibuat di gunung. Maka yang diajak hanya 80 orang saja. 80-an orang saja masuk ke atas perahu. Hewan-hewan masuk. Sisanya orang ingkar itu tenggelam dan mati total. Itulah banjir pertama yang terjadi di dunia, yaitu mega tsunami yang menenggelamkan gunung-gunung. Dulu Bali, Lombok, Jawa ini satu pulau, terpisah menjadi pulau-pulau pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ini biar tahu sejarah sebenarnya kita satu. Makanya kenapa kita punya kemiripan bahasa. Kadang kita punya kemiripan-kemiripan karena tadi kita sebenarnya satu daratan. Tapi kemudian menjadi kita terpisah-pisah sejak Allah turunkan mega tsunami di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu doa Nabi Nuh. Nabi Musa alaihissalam juga berdoa. Nabi Isa alaihissalam berdoa. Bahkan Nabi Yunus pun pernah ngambek kepada umatnya. Wah ya Allah, kalau begini umat ini susah dikasih tahu, ngeyel. Diajak ibadah, dapat ibadah, sudah saya pergi sudah dari kampung ini. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam pergi dari kampung itu, meninggalkan kampung yang menjadi medan dakwahnya dia. Padahal dia wajib berdakwah di sana, dia ngambek, tinggalkan kampung itu. Apa yang terjadi? Begitu dia berangkat ngambek, naik kapal, mau pergi ke pulau seberang, sudah saya tinggal di tempat yang lain saja, sudah di sini saya tidak diterima. Apa yang terjadi? Ternyata kapal itu muatannya kebanyakan. Mau oleh kapal itu tenggelam. Waduh, kalau begini nih harus kita singkirkan barang-barang. Maka barang-barang di kapal dibuang. Ternyata masih saja berat, dibuang lagi masih berat. Kalau begitu sekarang kita kurangi yang bernyawa, manusia yang kita buang ke lautan. Begitu akhirnya dimasukkan nama-nama orang, kita undi. Nama siapa yang akan kita buang? Ternyata 3 kali diundi, yang keluar undian hanya nama Nabi Yunus alaihissalam. Coba bayangkan, hanya nama dia 3 kali yang keluar. Begitu kemudian keluar namanya, ya sudahlah, lemparkan sudah saya ke lautan. Maka Nabi Yunus alaihissalam dilempar ke lautan, masuk ke dalam mulut ikan. Pada saat itulah ia bertaubat kepada Allah dengan doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ternyata ikan itu ke pinggir lagi, dibawa lagi ke kampung yang tadi dia mau pergi meninggalkannya. Ya berarti saya memang sudah tugasnya di sini, gak bisa pergi dari kampung ini. Jadi Nabi Yunus pun pernah ngambek Nabi yang lain, tapi Nabi Muhammad tidak pernah berdoa yang buruk untuk umatnya. Nabi Muhammad tidak pernah berdoa yang jelek untuk umatnya. Nabi Muhammad selalu mendoakan cinta dan kasih sayang untuk umatnya.
Bayangkan ketika Nabi berdakwah di Taif. Om kemarin ke Taif nggak? Nggak sempat ke sana ya. Besok insya Allah lain waktu yang panjang kita ambil yang sebulan kita pergi ke Taif. Di Taif itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Nabi kekasih Allah, makhluk Allah yang paling mulia, dakwah dilempar pakai batu sampai berdarah Nabi Muhammad. Berdarah Nabi Muhammad. Batu itu mengenai wajah Nabi Muhammad dan baginda Nabi berdarah. Siapa yang marah? Yang marah adalah para malaikat. Sampai malaikat-malaikat penjaga gunung mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku mengangkat gunung ini lalu aku timpakan di atas kepalanya penduduk Taif." Marah malaikat, padahal malaikat tidak bisa marah. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Malaikat bisa marah pada penduduk Taif. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang belum mengetahui. Mereka belum tahu, gak apa-apa kita ajarin, biarin dilempar saya. Sampai sekarang batu yang digunakan untuk melempar Nabi Muhammad yang ada darahnya Nabi Muhammad sampai sekarang abadi di tanah Taif. Jadi kalau kita ke Taif itu abadi, batunya masih ada dan darahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang terjadi pada baginda Nabi. Baginda Nabi dilempar berdarah-darah, tapi baginda Nabi masih mendoakan cinta dan kasih sayang untuk umat. Kalau Nabi yang lain sudah selesai, kita sudah selesai dari dulu kita. Nabi Muhammad itu Nabi yang paling sabar. Nih ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat ini dinamakan ayatul hisni, dibaca 7 kali setiap selesai sholat. Berapa kali? Jangan tinggalkan, baca 7 kali setiap selesai sholat. Ya, ini namanya ayatul hisni. Walaupun tidak belajar kebal, kalau sudah baca ayat ini istiqomah dikebalkan Allah. Kalau kita ingin dijauhkan dari kecelakaan, mara bahaya, dijaga zahir batin kita oleh Allah, baca ini 7 kali setiap selesai sholat. 7 kali setiap selesai sholat. Ini namanya ayatul hisni. Ayat ini menyebutkan laqad ja'akum, telah datang pada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari golongan kalian. Ini anfusikum ya. Ada ulama yang membacanya dalam qiraah tertentu. Itu bacaannya bukan anfusikum, min anfasikum. Anfas itu artinya dari manusia yang terindah dan terbaik di antara kalian. Itu artinya anfas. Kalau min anfusikum dari diri kalian. Kalau min anfasikum itu dari makhluk Allah yang terbaik. Telah datang kepada kalian rasul dari makhluk Allah yang terbaik. Azizun alaihi ma anittum. Dia sangat berat merasakan penderitaan kalian. Kalau kalian sedih, lebih sedih Nabi. Kalau kalian susah, Nabi lebih susah. Maka baginda Nabi tidak ingin umatnya sedih, tidak ingin umatnya susah. Harisun alaikum. Baginda Nabi menginginkan kebaikan bagi kalian. Sampai baginda Nabi korbankan dirinya untuk kebaikan umatnya. Sakaratul mautnya kita ini tidak akan sesakit sakaratul mautnya umat Nabi yang lain. Kalau umat Nabi yang lain sakaratul mautnya umat yang lain itu sampai bercucuran keringatnya sampai besar-besar sebesar biji kurma. Itu keringat orang sakaratul maut di zaman sebelum Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika sakaratul maut dicabut nih, dijemput ruhnya yang mulia oleh malaikat Israel. Sebentar Israel, apa ini namanya sakaratul maut? Iya ya Rasulullah. Tidaklah aku pernah mencabut nyawa seluruh makhluk Allah Ta'ala di dunia ini selembut aku mencabut nyawa engkau ya Rasulullah. Kalau begitu wahai Israel, kumpulkan semua rasa sakit sakaratul maut umatku, biar aku saja yang merasakan sakitnya sakaratul maut itu. Coba. Jangan umatku, saya saja, kata Rasulullah. Maka ketika dikumpulkan rasa sakit itu, baginda Nabi bersabda, innalil mauti lasakarat. Sungguh kematian itu memiliki sekarat. Ternyata paling ringan sakaratul maut itu bagaikan seekor domba yang dikuliti dalam keadaan hidup. Kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup.
Manusia dikuliti dalam keadaan hidup. Coba bayangkan bagaimana rasanya manusia dikuliti dalam keadaan hidup. Itulah minimal rasa daripada sakitnya sakaratul maut. Rasulullah mengambil semua rasa sakit sakaratul maut, sehingga yang dirasakan oleh umat Nabi ini tidak sesakit apa yang dirasakan umat-umat sebelum kita. Ini Nabi Muhammad. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, baginda Nabi itu lembut dan baginda Nabi itu penyayang. Saya mau tanya, Ra'uf itu nama siapa? Ra'uf itu nama Allah. Rahim itu nama siapa? Allah. Ada dua nama Allah. Kenapa nama ini diberikan pada Nabi Muhammad? Nah, ini tidak banyak orang nanya. Kenapa dua nama ini Allah bolehkan, Allah berikan pada Nabi Muhammad? Ada yang mengatakan jangan berlebihan kepada Nabi Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala saja melebihkan Nabi Muhammad dengan memberikan Nabi Muhammad dua nama yang tidak Allah beri kepada siapapun. Ini adalah Asmaul Husna-nya Allah. Tapi teruntuk Nabi Muhammad Allah berikan dua asma itu, Ra'uf dan Allah berikan Rahim. Nah, jadi kalau ada anak kita yang nakal, kalau ada istri atau suami yang hatinya kurang lembut, suka marah, bacakan di air Ra'ufur Rahim, Ra'ufur Rahim, Ra'ufur Rahim. Siapa yang hatinya keras mau dilunakkan, baca Ra'ufur Rahim, zikirnya Ra'ufur Rahim, insya Allah yang keras akan menjadi lembut. Nah, tapi jangan lembek banget, lembut ya, cukup lembut saja. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Baca 7 kali ayat ini setiap selesai salat. Allah jaga zahir batin kita dari segala macam mara bahaya dan keburukan, insyaallah. Siap diamalkan? Insyaallah. Masyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebenarnya panjang ya. Ini baru mukaddimah yang kita bahas nih. Kita akan membahas panjang. Nanti belum rahasia-rahasia ayat ini. Bagaimana ayat ini turun, bagaimana digunakan. Insya Allah kita akan bahas pada kajian kita berikutnya. Kalau ada 1-2 pertanyaan, silahkan 1-2 pertanyaan. Baru kemudian nanti kita melaksanakan sholat. Kirim sila. Sila, ada pertanyaan? Kirim. Abu Jahal, Abu Lahab, padahal baginda Nabi SAW menyenangkan bagi setiap orang yang memandangnya. Baginda Nabi SAW sebelum mencapai umur 40 tahun, baginda Nabi SAW tidak memiliki seorang pun yang membenci Nabi Muhammad. Semua orang itu mencintai Nabi Muhammad sebelum umur Nabi Muhammad 40 tahun. Jadi tidak ada, termasuk Abu Jahal, termasuk Abu Lahab. Semua abu-abu itu mencintai Rasulullah SAW sebelum umur 40 tahun. Itu cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan ketika baginda Nabi lahir, Abu Lahab pun adalah orang yang paling bahagia dengan lahirnya baginda Nabi, sehingga ia bebaskan salah seorang budaknya yang bernama Suwaibah al-Islamiyah. Nah, itu dibebaskan. Sebagai hadiah buat kamu karena mengabarkan lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya Muhammad, maka aku bebaskan engkau menjadi budak. Maka setiap malam Senin dan hari Senin, Abu Lahab itu diringankan siksaannya oleh Allah Ta'ala di dalam neraka. Itu setiap malam dan hari Senin. Kenapa? Karena pernah senang dengan lahirnya baginda Nabi SAW. Nah, kenapa kemudian setelah umur 40 tahun Nabi Muhammad ada yang tidak suka, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab tidak suka kepada Nabi Muhammad? Karena ketika umur 40 tahun baginda Nabi SAW membawa tugas risalah. Dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu akan merubah tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kaum jahiliyah pada saat itu. Apa yang boleh dianggap tidak boleh oleh Nabi Muhammad. Apa yang bengkok diluruskan oleh Nabi Muhammad. Dulu, di zaman jahiliyah, ibu-ibu, ini supaya tahu dulu. Di zaman jahiliyah, kalau ada suami yang meninggalkan istri, maka istrinya diwarisi oleh anaknya. Paham nih kan? Di zaman jahiliyah, kalau ada suami punya istri, suaminya meninggal, maka ibu itu akan menjadi istri dari anaknya. Itu di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah tidak ada orang bangga memiliki anak perempuan. Kalau ada orang melahirkan sudah disiapkan duluan lubang. Kalau dia perempuan masukkan lubang, tutup. Kalau dia laki bangga. Tapi kalau dia perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Itulah tradisi pada masa jahiliyah. Oleh karena itulah baginda Nabi, kenapa pertama kali yang dinikahi oleh baginda Nabi adalah janda? Kenapa? Kan itu jadi pertanyaan. Kenapa dinikahi janda?
untuk mengangkat martabat para wanita, bahkan pada saat itu di mana janda tidak ada nilainya, maka baginda Nabi menjadikan wanita janda menjadi bernilai. Kalau bukan karena baginda Nabi, maka janda-janda sekarang ini akan menyingkir, tidak bisa mengalahkan perawan-perawan. Jadi terangkatnya martabat para janda itu karena Rasulullah menikahi janda. Nah, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak senang dengan baginda Nabi? Karena setelah beliau membawa risalah, kepentingan Abu Jahal dan Abu Lahab itu bertolak belakang dengan tugasnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak berani berhadapan face to face dengan baginda Nabi? Tidak berani dia berhadapan face to face. Maka setiap kali dia berhadapan dengan baginda Nabi, dia akan menutup wajahnya. Dia tidak ingin memandang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena setiap yang memandang wajah Nabi Muhammad akan takluk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ingat kisah Sayyidina Umar bin Khattab? Bawa pedang. Kamu mau kemana Umar? Bawa pedang. Saya ingin memenggal lehernya Muhammad. Ini kata Umar bin Khattab. Oh, antar dulu, jangan penggal leher Nabi Muhammad. Itu adekmu sama iparmu saja sudah masuk Islam. Jangan penggal leher Muhammad, penggal leher adek dan iparmu dulu. Maka begitu kemudian dia cari adek dan iparnya oleh Umar bin Khattab. Didengarkan di luar kamar rumah itu mendengarkan Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Mendengarkan ayat itu bergetarlah Umar bin Khattab. Waktu itu masih jahiliyah. Lalu kemudian dia obrak-abrik rumah itu. Sekarang temukan saya dengan Muhammad, saya akan penggal lehernya Muhammad. Begitu akhirnya dia cari Nabi Muhammad. Ternyata baginda Nabi ada di satu rumah, Arqam bin Abil Arqam, nama ini sahabat itu. Lalu kemudian digedor pintunya, tak gitu oleh Umar bin Khattab. Maka para sahabat mengintip siapa di luar rumah. Ternyata di luar rumah itu adalah Umar bin Khattab. Apa jawaban orang di dalam? Ternyata yang datang ini adalah singa. Kita tidak akan bisa mengalahkannya, kita harus lawan dia berjamaah. Siap, kalau kamu kalah kita hadap, kita ada semua sepakat. Ya sudahlah, kita siap kekuatan untuk melawan satu orang. Coba bayangkan, lawan satu orang Umar bin Khattab, itu semua pasukan baginda Nabi harus bersiap. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu tidak ada kuda yang ditunggang Umar bin Khattab, kecuali kaki Umar bin Khattab itu pasti masih di tanah. Sama kekuatannya dengan Nabi Musa, Umar bin Khattab. Satu Umar bin Khattab dapat mengalahkan 70 orang paling kuat. Kalau McGregor itu harus dia 70 kekuatannya baru bisa mengalahkan Umar bin Khattab. Itu. Nah, ketika Umar bin Khattab mengetuk pintu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang ada di luar adalah Umar. Gak apa-apa, silakan kasih dia masuk, kata Rasulullah. Begitu Umar bin Khattab membawa pedang, semua sahabat sudah siap, gak apa-apa, biarkan dia masuk ke hadapan saya, kata Rasulullah. Begitu dia bawa pedang, ingin menghunus pedangnya untuk membunuh Rasulullah SAW. Begitu kontak memandang mata Rasulullah, memandang indahnya wajah Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Pedang itu jatuh. Sayyidina Umar bin Khattab yang tadi garang menjadi lemas di hadapan baginda Nabi, langsung mencium tangan baginda Nabi, langsung menyatakan syahadat kepada baginda Nabi, langsung memeluk baginda Nabi, dibaiat, diijazahkan ilmu oleh Rasulullah SAW. Keluar dari rumah itu, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Kaum kafir Quraisy, siapa yang ingin istrinya jadi janda, siapa yang ingin anaknya jadi yatim, lawan Umar sekarang bersama Muhammad. Kata, coba. Itu Umar bin Khattab. Nah, jadi kenapa tadi Abu Jahal, Abu Lahab kalau ketemu Nabi nggak mau dia memandang, karena pasti terpesona dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya sekarang kebanyakan orang mau cari senggeger itu banget juga ya. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dengan hadirnya dua jamaah kita yang baru pulang dari umroh. Mudah-mudahan umrohnya makbulah, semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan beliau kembali diundang oleh Allah Ta'ala untuk kita menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah SAW. Di barakatil Fatihah. أقول قولي هذا هدانا الله وإياكم أجمعين إلى سبيل المهتدين ثم السلام.